Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, tentunya pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada al-mas'alatu tsaminatu wal ishrun, permasalahan yang ke 28. Berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu tidak menerima kebenaran kecuali apabila kebenaran itu ada pada kelompok mereka. Qaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan untuk kami saja. Surat Al-Baqarah ayat 91. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu di antara sekian banyak dari perilaku orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu mempunyai satu perilaku aneh, yaitu mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali kebenaran itu datang pada kelompok mereka atau dibawa oleh kelompok mereka. Nah, sebagaimana perlakuan orang-orang Yahudi ketika itu, maka di bab ini Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, beliau membuat judul Rafdu ma inda ghairihim minal haqq, yaitu mereka menolak kebenaran yang datang pada kelompok selain mereka. Jadi kebenaran itu kalau datang dari orang lain, bukan satu kelompok, bukan satu kabilah, maka mereka akan menolak. Ya. Naam. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat penjelasan daripada Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah, ketika beliau menjelaskan hal ini, kata beliau, anna min taraiqi ahlil jahiliyah wala siyama ahlul kitab annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim.
yakni asyai'ul ladzi wajaduhu wa nasha'u alaihi fi ta'ifatihim yaqbalunahu. Amma ma siwa dhalik yaruddunahu bihujjati annahu laysa mawjudan indahum wala ma'rufan indahum au annahum lam yasma'u bih walam yamurra alaihim mithluh fahadhihi minal jahiliyah. Tahu artinya Abu Rahmat? Oh, belum tahu. Oh, naam. Dan di sini Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita bahwa di antara cara-cara orang-orang jahiliyah, terutama ahli kitab, terutama apa? Ahli kitab, itu mereka tidak menerima kebenaran kecuali alladzi ma'a ta'ifatihim. Kebenaran itu ada pada kelompok mereka saja. Yakni asyai'ul ladzi wajaduhu wa nasha'u alaihi fi ta'ifatihim yaqbalunahu. Yakni kalau sesuatu itu kebenaran yang mereka dapati pada kelompok mereka atau yang mereka tumbuh di atasnya itu pada kelompok mereka, yaqbalunahu, mereka ambil. Amma ma siwa dzalik yaruddunahu walam yamurra alaihim mithluh. Adapun kebenaran yang datang bukan pada kelompok mereka, yang tidak mereka dapati pada golongan mereka, yang mereka tidak pernah mengalaminya di dalam komunitas mereka, yaruddunahu, mereka akan menolaknya meskipun itu kebenaran, bihujjati annahu laisa mawjudan indahum wala ma'rufan indahum, dengan argumen, dengan alasan bahwa perkara itu tidak mereka dapati di sisi mereka dan perkara itu asing di tengah-tengah mereka. Yani tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf. Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah punya kebiasaan, mereka sudah terbiasa hidup di dalam satu peradaban atau sudah terbiasa hidup dalam satu keadaan, apa prinsip-prinsip beragama atau norma-norma dalam bersosial, lalu ada kebenaran yang datang ya kepada mereka yang tidak mereka kenal dalam kehidupan keseharian mereka, otomatis mereka tolak. Standarnya apa? Ini kami sejak dari kecil sampai besar ini kami belum dapati praktek ini dalam apa kehidupan kami. Kami juga melihat ini hal yang asing dalam budaya kami. Begitu. Au annahum lam yasma'u bihi wa lam yamurra alaihi mithluh, atau perkara tersebut belum pernah mereka dengar dan belum pernah mereka alami. Kata Syekh Abdul Razak, fahadhihi minal jahiliyah. Nah ini termasuk di antara apa? Kejahiliaan. Manil ladzi yadda'i li nafsihi annahu ahata au ahata jama'atuhu, ahata atau uhitat juga bisa sebenarnya ini. Manil ladzi yadda'i li nafsihi annahu ahata au ahata jama'atuhu au rifqatuhu bil khair hatta law kana insanan jaddan fil ilmi wa talabi qad yagibu anhu anwa'un minal ilmi la yatamakkanu minha fayadhfaru biha inda ghairihi. Alaysa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farubba hamili fiqhin ghairu faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Lalu Syekh Abdul Razak menerangkan, kata beliau, orang yang mengaku ya, karena orang yang mengaku bahwa dia itu sudah menguasai berbagai macam kebaikan, atau kelompok yang sudah menguasai berbagai kebaikan ya, atau teman-temannya sudah menguasai berbagai macam kebaikan, walaupun dia mengaku begitu, dia mengklaim bahwa dia itu sudah punya banyak sekali ilmu ya, kelompoknya itu sudah punya banyak sekali ilmu, teman-temannya sudah punya banyak sekali ilmu, itu hatta law kana insanan jadan fil ilmi wa talabi, sampai
Padahal kalau seseorang itu dia begitu bersungguh-sungguh dalam ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kada yagibu anhu anwa'un minal ulum la yatamakkanu minha. Kadang-kadang luput darinya juga berbagai ilmu yang dia tidak tahu. Ya, fayadfaru biha inda ghairihi, sehingga dia pun mendapat ilmu itu dari orang lain. Ya, kadang-kadang ada orang begini, maksud Syekh Abdul Razak itu ketika orang-orang jahiliyah mereka membatasi diri bahwa kebenaran itu hanya ada pada kelompok mereka, sehingga kalau kebenaran datang dari kelompok lain tidak mereka terima, itu adalah sebuah barometer yang keliru. Kenapa barometer yang keliru? Karena pada prinsipnya seseorang itu walaupun dia mengaku bahwa dia sudah menghimpun berbagai macam ilmu, atau teman-temannya sudah menghimpun berbagai macam ilmu, atau jamaahnya kelompoknya sudah menghimpun berbagai macam ilmu, sampai-sampai kalau dia itu bersungguh-sungguh dalam ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam kondisi bagaimanapun kesungguhan dia, qad yagibu anhu anwa'un minal ilim minal ulumi la yatamakkanu minha. Ya, itu ada saja yang terluput dari dia berbagai macam ilmu yang dia tidak akan bisa capai atau dia tidak dapat. Walaupun dia klaim dia itu sudah memiliki ilmu seluas langit dan bumi, pasti saja ada yang tidak dia miliki, ada yang bisa tidak dia capai. Sehingga apa? Fayadfaru biha inda ghairihi, dia mau tidak mau dapat ilmu itu dari orang lain. Iya, mau tidak mau dia harus dapat ilmu itu dari orang lain, dia butuh orang lain. Dan ada orang yang pasti menyampaikan kepada dia hal yang dia tidak mampu capai itu. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba hamili fikhin ghairu faqih, berapa banyak orang yang membawa ilmu fikih tapi dia tidak faqih. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu fikih itu kepada orang yang lebih paham daripada dia. Dia sudah punya tapi dia tidak paham, dia sampaikan, ternyata dia sampaikan kepada orang yang punya pemahaman lebih dalam dari dia. Iya. Maka kata Syekh, hadhil kalimatul lati qalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khaif, hadhihi taqta'ul jahiliyah allati kana 'alaiha haula. Yani sabda ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di Masjid Khaif, dan sabda ini memutus kejahiliaan yang orang-orang jahiliyah dulunya berada di atasnya, yang para sahabat dulunya masih berada di atas prinsip-prinsip kejahiliaan itu. Baik. Paham maksudnya Syekh? Jadi Syekh Abdul Razak mengatakan, sekali lagi kita katakan bahwa prinsip kejahiliaan itu runtuh. Runtuh dengan apa? Runtuh dengan datangnya Islam, di mana Nabi menyelisihi mereka. Nabi menerangkan kepada kita bahwa bagaimanapun hebatnya seseorang, itu ada saja ilmu yang terluputkan dari dia. Sehingga kalau dia menutup ilmu, menutup diri dari menerima ilmu bukan pada golongannya, maka itu keliru besar. Iya, paham ya? Taib. Ini pertama. Kemudian kata beliau lagi, kata Syekh Abdul Razak, fa idza ja'akal haqqu min rajulin aqalla minka manzilatan au aqalla minka makanatan faqbalhu. Kalau datang kepadamu kebenaran dari seseorang yang aqalla minka manzilatan, kedudukannya lebih rendah darimu, au aqalla minka makanatan, atau posisinya lebih rendah daripadamu, faqbalhu, terima saja kebenaran itu. Ini prinsip yang harusnya ada, prinsip yang menyelisihi prinsip jahiliyah. Artinya kalau kebenaran orang-orang jahiliyah itu membatasi pada jamaah, membatasi pada kelompok mereka, tidak menerima dari kelompok lain, maka prinsip Islam mengatakan apabila seseorang membawa kepada engkau kebenaran yang orang itu kedudukannya lebih rendah daripadamu, posisinya lebih rendah daripadamu, tapi yang dia bawa adalah kebenaran, faqbalhu, terima. Tidak boleh tolak. Tidak boleh apa? Tolak. Fa ba'du kibari sinni
idza ja'ahu ahadun min auladihi au auladi auladihi bihaditsin sahihin au bihukmin wadihin min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yarudduhu la li syai'in illa li sighari sinnihi. Yani kata beliau, sebahagian orang-orang tua, kibari sinni, orang yang sudah umur, sebagian orang-orang yang sudah berumur itu, orang-orang yang sudah tua, merasa dia sudah punya banyak pengalaman, dia sudah tua, idza ja'ahu ahadun min auladihi au auladi auladihi bihaditsin sahihin, apabila seseorang dari anak-anaknya atau dari cucu-cucunya datang kepada dia dengan membawa hadis yang sahih, au bihukmin wadihin, atau memberitahukan kepada dia satu hukum yang jelas, min kitabillahi wa sunnati nabihi, dari kitab Allah dan sunnah Nabi, yarudduhu, dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena yang bawa ini anak ingusan. Iya. Yang sampaikan hadis ini anak ingusan. Yang sampaikan hadis ini anak kecil, yang sampaikan hukum ini anak kecil. Sementara dia sudah tua. Jadi karena yang sampaikan anak kecil dia tolak. Walaupun hadis itu sahih, walaupun hukum itu wadih dari kitab dan sunnah. Alasannya apa? La li syai' illa li sighari sinnih. Ya, alasannya bukan karena apa-apa, tapi karena yang bawa ini kecil, anak kecil. Iya, yang bawa ini anak kecil. Yaqulu man antal an, mereka berkata, siapa engkau sekarang ini? Anta min auladi wa turidu an tu'allimani hadzal hadis. Engkau ini cucuku, ya. Engkau ini kemarin sore baru lihat matahari 2 hari yang lalu, ya. Lalu apa? Engkau ingin mengajarkan aku tentang hadis ini? Gak benar. Akhirnya mereka tolak. Jadi di sini dari ucapan Syekh ini kita dapati 2 hal orang dalam menolak kebenaran. Yang pertama, karena kebenaran itu tidak berasal dari kelompoknya, dia tolak. Ini pertama. Yang kedua, orang menolak kebenaran itu karena dia merasa lebih tua. Dia merasa lebih tua, sementara kebenaran itu dibawa oleh orang yang lebih kecil, maka dia tolak. Ini yang kedua. Maka ini adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, kata Syekh kemudian menjelaskan perkara yang ketiga, kata beliau begini, wa aidan fil waqti nafsihi ba'du tulabil ilmi as-sighar ma yahsunu ayyata addaba ma'a kibari sinni fayastafizuhum wa yastathiruhum wa yansha'u fihim hamiyatun tadurru bihim wala yata'addabu ma'ahum bainamal adabu miftahul qulub wahtiramul kibari wa tauqiruhum wa husnul adabi ma'ahum miftahul qulub. Perkara yang ketiga yang menyebabkan biasanya kebenaran itu ditolak adalah wa aidan fil waqti nafsih, dan juga pada waktu yang sama, pada kondisi yang sama, ba'du tullabil ilmi sighar, sebahagian penuntut ilmu yang masih kecil, masih muda belia, ma yahsuna ayyata addaba ma'a kibari sinni, mereka tidak beradab terhadap orang-orang yang sudah lanjut usianya. Fayastafizuhum wa yastathiruhum wa yansha'u fihim hamiyatun tadurru bihim wa bihi, sehingga justru mereka memancing emosi orang-orang yang sudah tua itu, dan juga mereka membangkitkan kemarahan orang-orang yang sudah tua itu. Wa yansha'u fihim
sehingga mereka menghidupkan, membangkitkan pada orang-orang tua itu hamiyatun, semangat kejahiliaan, tadurru bihim wa bihi, yang itu membinasakan dia dan membinasakan mereka. Wala yata'addabu ma'ahum, ya, dia tidak beradab terhadap mereka. Bainamal adabu miftahul qulub, padahal adab itu adalah kuncinya hati, pembukanya hati. Wahtiramul kibari wa tauqiruhum wa husnu adabi ma'ahum miftahul qulub. Sementara memuliakan orang-orang tua, menghargai mereka, menghormati mereka dan beradab terhadap mereka, miftahul qulub, adalah kuncinya hati. Adalah apa? Pembuka hati. Qad qala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap keras lagi beringas, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari meninggalkan engkau. Jadi ini sebab ketiga apa? Kebenaran itu ditolak. Jadi kebenaran ditolak kalau menurut penjelasan Asy-Syaikh Abdul Razak di sini berapa? Yang pertama, karena kebenaran datang bukan dari golongannya. Yang kedua, karena ada merasa dirinya lebih tua, yang menyampaikan itu anak-anak. Yang ketiga, karena yang menyampaikan itu tidak beradab. Ya, yang menyampaikan kebenaran itu memang mungkin dia sampaikan itu kebenaran, tapi sikap dia tidak beradab terhadap orang-orang tua, memancing kemarahan orang tua, menimbulkan emosi, menghidupkan kepada mereka semangat kejahiliaan lagi, ya, sehingga apa? Sehingga mereka menolak kebenaran itu. Padahal kata Syekh, adab itu adalah miftahul qulub. Adab itu apa? Miftahul qulub, kuncinya hati. Adab itu pembukanya hati. Wahtiramul kibari wa tauqiruhum wa husnul adabi ma'ahum miftahul qulub. Ya, orang-orang tua itu kalau memuliakan mereka, menghormati mereka, beradab baik kepada mereka, itu miftahul qulub, kuncinya hati. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, ya, kalau engkau bersikap kasar lagi beringas, lam faddu min haulik, mereka akan lari meninggalkan engkau. Ya, mereka akan pergi dari sisimu. Lalu Syekh Abdul Razak membawa hadis luar biasa sekali, kisah kata beliau. Ja'a fil hadis, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-masjid atahu Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Suatu ketika Nabi datang dan masuklah ke masjid itu Abu Bakar dan bapaknya, yaquduhu. Abu Bakar menuntun bapaknya yang sudah tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah melihat Abu Bakar ini menuntun bapaknya yang sudah tua ke masjid itu untuk bertemu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hallan tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi." Tidakkah engkau tinggalkan bapakmu ini, orang tua ini di rumahnya saja supaya nanti aku yang mendatanginya? Karena orang tua, nggak usah bawa dia ke sini, susah, ya. Biar aja dia di rumah, kalau butuh ntar anak yang datang aja. Ya, adab dan etika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau seorang nabi. Maka apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, huwa ahaqqu ayyamshiya ilaika min antamshiya ilaihi. Dia adalah orang yang lebih berhak datang kepadamu daripada engkau datang kepadanya. Ya. Artinya kalau dilihat dari sisi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, Abu Quhafa bapaknya Abu Bakar ini lebih pantas datang kepada Nabi. Tapi Nabi memperingatkan Abu Bakar, mempertimbangkan faktor apa? Ini orang tua. Ini apa? Orang tua. Harus diperlakukan dengan baik, dihargai.
Maka apa kata ketika Rasulullah mengatakan hal lantarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi, tidakkah engkau tinggalkan dia di rumah saja orang tua ini supaya nanti aku yang datangi dia? Kala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya ilaihi. Dia lebih berhak datangi engkau daripada engkau mendatangi dia. Apa yang terjadi? Lalu Abu Bakar berkata, rawi ini berkata, fa ajlasahu baina yadaihi, Nabi mendudukkan Abu Quhafa itu di hadapan beliau, thumma masaha sadrahu, Nabi usap dadanya, thumma qala lahu aslim, lalu Nabi bersabda kepadanya, masuk Islamlah. Apa yang terjadi? Fa aslama. Dah repot-repot, dah bantah, dah ngomong macam-macam, seketika itu langsung masuk Islam. Kenapa? Hatinya sudah lembut, ya. Mau tolak, aduh ini orang, sudah Islam, gitu. Subhanallah, ya. Jadi berapa banyak orang mendapatkan hidayah itu bukan karena Anda menunjukkan kehebatan Anda dalam menyampaikan dalil. Tidak. Berapa banyak orang masuk hidayah karena akhlak Anda yang baik, karena sikap santun Anda, karena perilaku Anda yang baik. Iya. Coba perhatikan hadis yang mulia ini. Abu Quhafa sebenarnya kalau mau marah, mau bantah, mau gak terima boleh aja. Ya. Tetapi kenapa? Karena begitu dia datang, dia lihat sikap Nabi sudah memuliakan dia. Duduk di depan Nabi elus-elus, ya. Kemudian Nabi ngomong? Masuk Islam. Dia kata, ya sudah, masuk Islam. Enggak ada banyak penentangan. Ketimbang begitu dia datang langsung antum sampaikan dalil, ini hadis demikian, ayat demikian, Rasul ada perkataan demikian, panjang kali lebar antum ceramah 12 jam, dia pusing, dia tinggalkan antum lagi ngomong sendirian. Ya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, maka ini pengaruh. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, perhatikan. Kata Syekh Abdul Razak kemudian, hadzal kalam madza yasna'u fil qalb fil qulub. Ya, perhatikan kalimat ini, kata-kata ini. Apa pengaruhnya terhadap hati? Cuma Nabi katakan aslim, masuk Islam. Langsung apa? Faslama, langsung dia masuk Islam. Ya, al-adabul ali ar-rafi'ul azimu madza yasna'u fil afidah ma'a wad'in nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadrih. Adab yang tinggi, adab yang luhur, adab yang agung. Lihat, madza yasna'u fil afidah, apa yang terjadi pada hati manusia dengan adab yang agung, adab yang tinggi, adab yang luhur. Ditambah lagi dengan ma'awad'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadri, ditambah lagi dengan Nabi meletakkan tangan di dadanya. Orang tua diperlakukan begitu, lupa dia dengan dunia, lupa dengan kemarahannya. Iya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah di sini. Jadi dari ucapan Asy-Syaikh ini kita dapat memahami bahwa di antara hal-hal yang menyebabkan orang menolak kebenaran itu ada hal-hal mendasar. Nah, meskipun nanti ada hal-hal lain, tetapi hal-hal mendasar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, yang pertama, apabila kebenaran datang bukan dari golongannya. Yang kedua, sekali lagi, apabila yang disampaikan itu anak-anak kecil, ya, karena ini kesombongan berarti, ya, merasa diri lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, itu karena adab dari si pembawa itu tidak benar, tidak baik. Sehingga inilah yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Meskipun sikap yang benar pada prinsipnya, kebenaran itu diterima. Meskipun yang membawanya siapa saja. Itu sikap asal. Tapi yang namanya kita berhubungan ini manusia. Dia punya perangai, dia punya mental, dia punya cara berpikir. Meskipun pada prinsipnya kebenaran itu datang dari manapun kita terima, ya. Tetapi karena yang kita bermuamalah ini adalah manusia, maka ada faktor-faktor tertentu yang membuat manusia itu terhalang dari menerima kebenaran itu. Mafhum ya ikhwan? Baik. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini kemudian kalau kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak itu, beliau mencontohkan bagaimana adab, ya, anak-anak kecil, anak-anak muda
yang memberitahukan tentang ilmu yang dia sukai kepada orang dewasa. Tetapi ala kulli hal ini adalah adab metode saja. Ya di sini beliau jelaskan misalnya kalau seorang anak muda dia sudah tahu tentang satu ilmu, dia mau sampaikan kepada orang yang lebih tua darinya, maka wajib dia memperhatikan adab-adab dan dia memelihara adab-adab terhadap mereka. Yaitu apa? Dia sampaikan, jangan sampai dia bangkitkan emosi kejahiliaan mereka. Lalu dia katakan misalnya, saya pernah mendengar satu hadis, tapi saya yakin Anda pasti sudah dengar hadis ini berkali-kali, bukan satu kali. Ya, tapi begini hadisnya, ya dia sebutkan. Ya orang rasa enak. Bukan, wah ini itu udah benar tuh. Bagaimana pendapatmu? Ini saya kan begini dan begitu dan begini. Ya, ini Anda bagaimana pendapat Anda? Bukan begitu. Dan kita pun ketika saya melihat dan saya mengalami ketika kita masih menuntut ilmu baik sejak di Indonesia maupun ketika sudah di negeri Yaman, itu ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada para masyayikh yang kita dengar mungkin berbeda atau yang kita belum jelas, kita datang bawa kitab, bawa apa yang kita baca dan jadi pegangan. Kita katakan, Syekh, antum katakan demikian tapi tolong ini saya baca begini, apa maksudnya? Minta arahan. Wah, baru mereka jelaskan. Bukan datang kemudian Syekh Anda salah. Itu yang benar begini. Bagaimana pendapat Anda? Ya, bukan demikian. Itu membuat orang menolak kebenaran. Itu hatta ente benar kalau di kabilah yang lagi marah atau yang lagi tagih-tagih utang, utangnya belum bayar, antum bisa dipukul. Ya. Nah, mafhum ya? Baik. Paham ya, ikhwan? Ini penjelasan Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullahu taala. Lalu nasihat Syekh Abdul Razak yang terakhir kata beliau di sini, fayam bagi alal insan an yurawwidha nafsahu ala qabulil haqqi wat tawa'iyati walinil janibi li'annal haqqa ahaqqu an yuttaba. Ya, kata beliau sepantasnya bagi seseorang untuk melatih dirinya untuk menerima kebenaran serta bersikap patuh kepadanya, walinil janibi, dan bersikap lembut, li'annal haqqa ahaqqu an yuttaba, karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, kata Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah. Baik. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kenapa saya membacakan penjelasan Syekh Abdul Razak? Karena penjelasan Syekh Abdul Razak ini ada lebih detail, berbeda dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan lebih menitik beratkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, nah, kata Syekh Abdul Shalih Fauzan, idza qila lahum, orang-orang jahiliyah itu apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Ai ala Musa alaihi salam, yaitu yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari atau mengkufuri apa-apa yang datang setelah Musa, ai ghairihi, selain daripada apa Taurat yang diturunkan kepada Musa. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal apa-apa yang diturunkan selain pada Musa itu, yang sebelum setelah Musa itu membenarkan apa-apa yang ada pada Musa, ada pada mereka. Yaquluna nahnu nu'minu bit-Taurat allati unzilat ala nabiyyina Musa wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-Injil alladzi unzila ala Isa wal Qur'an alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-Injilu wal Qur'anu musaddiqani lima fit Taurat. Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni mereka berkata kami beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa saja.
dan mereka mengkufuri apa-apa yang datang setelah Taurat itu, yakni apa? Injil yang diturunkan kepada Isa dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Injil dan Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada Taurat. Jadi kalau mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, konsekuensi logisnya mereka harus menerima apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Faraddallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Yaitu apa bantahan Allah kepada mereka? Idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa, jika kalian itu benar mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa, fa kaifa taqtulunal anbiya, maka bagaimana kalian bunuh para nabi? Ya, bagaimana kalian bunuh para nabi? Hal unzila ala Musa qatlul anbiya, apakah syariat yang turun kepada Musa itu perintah supaya bunuh para nabi? Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya, ya, di mana mereka membunuh Zakaria nabi ya, bukan Zakaria Al-Hanif ya, Zakaria nabi ya. Naam. Haitsu qatalu Zakaria, di mana mereka membunuh Nabi Zakaria. Kemudian qatalu Yahya, mereka membunuh Nabi Yahya. Wa hammu biqatli Isa alaihi salam, dan mereka juga berambisi untuk membunuh Isa alaihi salam. Farrafa'ahullahu ilaihi wa asamahu minhum. Ya, namun Allah mengangkat Isa dan Allah menjaga Isa dari mereka. Wa hammu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berambisi untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya, maka mereka, semangat mereka itu membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, apakah setiap datang kepada kalian utusan Allah, ya, membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, fafarikan kadzabtum wa farikan taqtulun, sehingga sebagian nabi kalian dustakan dan sebagian nabi kalian bunuh. Kata Syekh Shalih Fauzan, ba'dur rusuli kadzabuhum wa ba'dur rusuli qataluhum. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian rasul mereka dustakan, sebagian rasul mereka bunuh. Limadza? Kenapa mereka lakukan itu? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Karena nabi membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nabi membawa kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, lalu mereka tolak, mereka musuhi. Ya, jadi kalau ada orang dia mendengarkan kebenaran tidak sesuai dengan keinginan, lalu dia tolak, dia musuhi, maka ini artinya apa? Dia berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah mereka membunuh nabi, mereka mendiskreditkan nabi, mereka mendustakan nabi, mereka cari cara bagaimana menyingkirkan para nabi, menyingkirkan kebenaran. Itu kenapa? Karena kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian fakaifa yaqulun nu'minu bima unzila alaina, bagaimana mereka berkata kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Aina hadza minal imani billadzi unzila alaihim, ya, di mana bukti daripada keimanan yang diturunkan kepada mereka? Yakni keimanan yang diturunkan kepada mereka itu Taurat tidak memerintahkan kepada mereka untuk apa? Membunuh para nabi. Padahal di dalam Taurat ada sifat-sifat nabi sangat jelas sekali. Antum bisa lihat juga dalam hadis Bukhari ya. Dari apa? Atha bin Yasar, di mana suatu ketika Atha bin Yasar berkata kepada Amr bin As bahwa ceritakan kepadaku tentang sifat-sifat nabi di dalam Taurat. Lalu Ammar bin As dia ceritakan, wallah innahu la mausufun fi Taurati bi ba'di sifatil Quran. Demi Allah, sesungguhnya nabi disifatkan di dalam Taurat itu dengan sebahagian sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Yaitu apa? Wahai nabi, sesungguhnya ya kami mengutus engkau itu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai apa?
penjaga bagi orang-orang ummiyin, orang-orang ummi. Anta abdi wa rusuli, engkau itu hambaku dan utusanku. Samaituka al-mutawakkil, aku menamai engkau itu al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalidin, engkau bukanlah orang yang kasar dan orang yang keras. Wala sahabi fil aswaq, dan juga bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'us sayyi'ata bisayyi'ati, dan engkau bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi engkau adalah orang yang pemaaf dan orang yang pemberi ampunan. Lalu walan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja'a, dan Allah tidak mewafatkan Nabi sampai Nabi itu meluruskan agama-agama yang bengkok. Bi ayyakulu, yaitu mereka berkata la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan umyan, yang dengan kalimat itu terbukalah mata yang buta, wa adanan summan, telinga yang tuli, wa quluban gulfan, dan hati yang tertutup. Itu sifat Nabi yang ada di dalam Taurat berdasarkan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Atha bin Yasar. Ala kulli hal, ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, kita antum baca saja sendiri. Selanjutnya itu sama penjelasannya, cuma berulang-ulang. Karena apa namanya? Syarah Masail Jahiliyah Syekh Shalih Fauzan maupun Syekh Abdul Razak atau Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu ketikan dari rekaman, jadi dia berulang-ulang, bukan penulisan jadi ketikan dari rekaman, jadi kadang tuh berulang-ulang. Tapi saya sengaja baca berulang-ulang, nggak apa-apa. Maksud saya biar antum bisa lihat bahasa Arabnya di situ. Kalau saya keliru baca, antum bisa benarkan. Kalau saya belum tahu arti kata-kata, antum bisa sampaikan. Ya, baik. Ala kulli hal, di sini kita ingin katakan sebagai penutup bahwa orang-orang jahiliyah mereka menolak kebenaran itu karena beberapa faktor. Pertama, gengsi. Gengsi itu karena apa namanya? Dia merasa lebih hebat. Yang kedua itu karena usia, dia lebih tua, ya. Yang ketiga itu juga bisa karena dia punya kedudukan. Yang keempat, dia merasa lebih tahu dari orang yang menyampaikan. Dan yang kelima itu bisa jadi karena orang yang menyampaikan itu punya akhlak yang buruk, ya, punya cara penyampaian dan metode yang tidak tepat. Nah, itulah 5 hal yang membuat orang itu menolak kebenaran. Ya, yang pertama itu apa? Gengsi. Yang kedua usia. Yang ketiga kedudukan. Ya, dia punya jabatan dan lain-lain membuat dia menerima kebenaran itu rasanya kayak kurang pas. Ya, nah kemudian dia merasa lebih tahu. Ya, ini anak kemarin dia baru sampaikan, ini saya sudah tahu semua. Ya, begitu. Ya, yang kelima apa? Dia perangai yang buruk. Orang yang menyampaikan itu punya perangai yang buruk. Sehingga ini menyebabkan orang menerima kebenaran. Orang menerima kebenaran. Lalu sikap yang semestinya bagaimana? Disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa kanu yakbalunal haqqa mimman jaa bihi kainan mangkana. Ya. Para salaf itu dulu yakbalunal haqqa, mereka menerima kebenaran fiman jaa bihi. Ya, dari siapa yang membawanya kainan mangkana, bagaimanapun keadaan orang itu. Artinya walaupun orang itu kadang dia lihat dia rendah, dia miskin, dia tidak punya kedudukan, atau mungkin umurnya masih muda, ya, tapi kalau dia membawa kebenaran dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka mereka menerima. Ini bukan berarti boleh menerima ilmu dari semua orang, bukan. Tetapi maksudnya kainan mangkana itu dari siapapun yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima ilmu itu. Memenuhi syarat-syaratnya itu apa? Dia tidak boleh majhul, ya. Di dalam ilmu hadis tidak boleh majhul, tidak boleh illah, tidak boleh syad, tidak boleh gugur keadilannya, tidak boleh khawarimul muru'ah. Ya, kalau ininya terpenuhi, maka walaupun dia masih kecil, ya, atau walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya kedudukan, kalau dia adil, dia jujur, dia tidak khawarimul muru'ah, ya, dan seterusnya, hafalannya kuat, maka diterima, ya, diterima ilmunya. Tapi walaupun dia itu sudah tua, sudah besar, punya kedudukan, tapi gugur keadilannya, atau gugur khawarimul muru'ahnya, atau gugur kejujurannya, atau dia majhul, ya, atau punya syad, atau punya illah ma'lul, ya, maka tidak diterima bagaimanapun keadaannya. Paham ya?
Jadi para salaf itu punya metode kanu yaqbalunal haqqa fi man jaa bihi kainan mangkana. Mereka menerima kebenaran yang datang dari siapapun bagaimanapun keadaannya selama terpenuhi syarat-syarat untuk diterimanya ilmu. Paham ya? Nah, baik. Kenapa butuh syarat ya ikhwan? Butuh syarat. Karena ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Jadi kalau antum menerima ilmu itu sama dengan antum menerima agama antum. Nah, orang kalau ke pasar saja dia beli ikan, itu dia menjaga harus ikan yang benar-benar, gak boleh apa? Dari penjual yang terpercaya. Gak boleh ikan yang sudah rusak. Ya, dia harus tanya ikan ini sudah rusak apa belum, ikan ini busuk apa enggak, di pasar ini bagaimana ikan ini dari kemarin atau. Lah ini dalam urusan makan saja, makannya paling tinggi ya keracunan, pingsan sedikit, bangun lagi masih hidup. Tapi kalau dalam urusan agama, antum menerima ilmu tanpa tanya-tanya ini siapa, dari mana, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Yang rusak adalah akhirat antum. Kalau rusak akhirat itu bahaya. Rusak akhirat bahaya. Makanya dari itu ada para salaf mengatakan begini, lau antu jawirani al-qiradatu wal khanazir ahabba ilayya min an yujawirani rajulun min ahlil ahwa. Kalau aku bertetangga dengan kera dan monyet, itu lebih baik daripada aku bertetangga dengan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena kera dan monyet kalau dia rusakin ya paling dia rusakin rumah antum. Ya monyet-monyet yang sudah pintar ya dia ambil korek, dia bakar rumah antum. Yang rugi cuma rugi apa? Rugi dunia. Tapi kalau pengikut hawa nafsu dia rusakkan akidah antum, dia rusakkan manhaj antum, dia rusakkan ibadah antum, apa bahayanya apa? Hah? Bahaya akhirat. Ya bahaya akhirat itu tidak sebanding dengan bahaya dunia. Akhirat satu titik api neraka dijatuh di bawah terompa otak mendidih. Ya, belum lagi dihitung berapa lama antum berada di dalamnya. Yang di sana itu apa? La yamutu wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup, sengsara, penuh dengan kesengsaraan. Kulit itu habis, ganti lagi kulit yang baru. Bakar jadi arang, ganti lagi bentuk yang baru. Jadi harus hati-hati, karena ini resikonya neraka. Resikonya apa? Neraka. Tapi kalau dalam urusan dunia ya resikonya rugi, nggak punya rumah, nggak apa-apa, masih bisa tinggal di, ya paling tinggi pulang kampung lah. Nggak mungkin tanah antum di kampung nggak ada lagi, pasti ada. Ya, begitu. Kalau kerugian dalam urusan dunia, mafhum ya? Taib. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ila huna naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.